Baik, selamat pagi anak-anak hebat. Kali ini Bapak akan membawakan materi korosi pada logam. Perkenalkan, nama saya Hidayat Buana Asep. Kemudian ada alamat di sana, Igi, kalian boleh foto. Hari ini di waktu yang berbahagia ini saya akan membawakan materi korosi yang sebagai kelanjutan materi kelas 12 tentu saja. Dan kita akan mulai dengan apa isi daripada materi korosi itu sendiri. Yang pertama adalah peristiwa korosi, kemudian penyebab korosi itu sendiri, kemudian dampak yang ditimbulkan oleh korosi itu, dan bagaimana cara pencegahan korosi itu sendiri. Nah, dalam peristiwa korosi peristiwa sehari-hari dikenal dengan nama peristiwa perkaratan yang tentu saja terjadi pada logam. Nah, dalam reaksi redoks itu, korosi itu adalah reaksi oksidasi. Nah, kemudian kenapa hal ini juga penting kita bahas masalah korosi ini? Karena logam yang umumnya mengalami korosi adalah merupakan bahan yang sangat sering digunakan di dalam rumah tangga maupun dalam industri-industri. Jadi kita tidak bisa terlepas dari uh, kegunaan logam sendiri. Nah, kemudian berikutnya korosi ini sering sekali menjadi masalah yang uh, bagi masyarakat dan merasa sangat dirugikan, atau korosi ini masalah yang sangat merugikan bagi kita. Itu saja. Kemudian mari kita mengenal apa sebetulnya penyebab terjadinya korosi atau perkaratan itu sendiri. Penyebab utamanya adalah ada dua, yaitu oksigen dan air. Kemudian ada faktor-faktor yang juga mempercepat terjadinya korosi, yaitu asam, basa, maupun garam. Jadi jika jika logam misalnya katakanlah besi itu terbuka di alam ini jangan lupa bahwa ada oksigen, ada gas oksigennya, ada juga uap air. Pasti logam yang ada di sekitaran kita ini akan mudah mengalami korosi. Nah, kemudian ada faktor yang mempercepat ini, baik suasana asam, suasana basa maupun garam, apalagi di laut misalnya, ya tentu korosinya akan semakin cepat karena ada faktor-faktor yang mempercepat itu. Berikutnya, apa dampak daripada korosi? Nah, saya kira eh, aku sekalian sudah tahu atau sudah sering melihat beberapa logam terjadi perkaratan atau berkarat, terutama besi. Ada paku misalnya, ada rantai, ada pipa, ada jembatan, pagar rumah, dan seterusnya. Hampir eh, benda-benda yang terbuat dari logam itu berkarat, pada akhirnya berkarat. Memang ada logam yang cepat berkarat, ada juga yang mudah berkarat. Sebagaimana pertemuan sebelumnya dalam pembelajaran sel volta, di dalam deret volta itu ada nampak sekali ada logam-logam yang mudah berkarat, ada yang lambat sekali berkarat. Misalnya seperti emas itu makanya disebut sebagai logam mulia, jadi dia susah sekali berkarat. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan tentu muncul, bagaimana cara mencegah korosi?
Cara mencegah korosi tentu saja secara umum adalah bagaimana kita menghindari kontak dengan air dan oksigen. Karena dua faktor itu kan penyebab utamanya tadi. Nah, bagaimana langkahnya atau caranya? Pencegahan korosi misalnya yang pertama itu eh, misalnya kita lihat pipa, pipa air bisa dicek. Kalau selang sepeda ya tentu sebaiknya dilapisi dengan logam lain atau istilahnya aloi. Aloi ini melapisi logam dengan logam. Kemudian rak piring bisa juga dicat. Badan mobil bisa dilapisi plastik misalnya. Pagar rumah bisa dicat, bisa juga dihubungkan dengan logam magnesium atau logam yang lebih berkarat. Kemarin itu kan ada namanya perlindungan katodik. Nah, jadi seperti itu, aku sekalian, jadi cara-cara pencegahan korupsi dapat dilakukan beberapa hal. Yang penting adalah menghindari kontak terjadinya kontak dengan oksigen dan air. Demikian yang bisa Bapak bawakan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Sudah.